Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem syaraf perifer atau sistem syaraf tepi. Di dua pertemuan sebelumnya, kita sudah tuntas membahas mengenai sistem syaraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Di kesempatan ini dan kesempatan berikutnya, saya akan jelaskan mengenai sistem syaraf perifer atau sistem syaraf tepi. Untuk kali ini, saya akan jelaskan sistem syaraf tepi yang pertama, yaitu sistem syaraf somatik. Nah, apa itu sistem syaraf somatik? Sesuai dengan namanya, soma, yang artinya adalah sistem syaraf yang ada di seluruh bagian tubuh yang bisa kita rasakan, ya. Nah, eh, kita lihat di sini definisinya bahwa sistem syaraf somatik itu adalah bagian dari sistem syaraf yang bertanggung jawab untuk gerakan tubuh yang sadar dan untuk merasakan rangsangan eksternal. Jadi somatik itu yang bisa kita rasakan, misalnya sentuhan di kulit yang bisa kita rasakan, kemudian sentuhan di ketika kita menghirup bau-bauan, lidah bisa mengecap rasa, itu semua adalah sistem syaraf somatik. Nah, sistem syaraf somatik berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem syaraf aferen dan ada sistem syaraf eferen. Ini cuman berganti A sama E saja. Aferen itu nama lainnya adalah sensorik, ya. Sensorik itu fungsinya adalah membawa impuls dari indera ke sistem syaraf pusat. Ingat ya, aferen atau sensorik, dia sensor, berarti dari alat indera membawa ke otak. Yang kedua adalah eferen, nama lainnya adalah motorik, berarti gerak. Dia membawa dari otak ke um, otot untuk melakukan pergerakan. Oke. Nah, berdasarkan fungsi, berdasarkan letaknya, sistem syaraf somatik ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya kranial dan ada yang namanya spinal. Apa bedanya? Kranial adalah sistem syaraf somatik yang keluar dari otak, sedangkan sistem syaraf spinal adalah syaraf somatik yang keluar dari sumsum tulang belakang. Oke, yang keluar dari otak namanya adalah kranial, yang keluar dari sumsum tulang belakang itu adalah namanya spinal, dan yang keluar ini percabangannya ke seluruh tubuh ya, bercabangnya. Nah, ini kalian bisa lihat gambarnya, yang keluar dari otak cabang-cabangnya ini namanya adalah kranial, sedangkan yang keluar dari sumsum tulang belakang ini namanya adalah spinal. Nah, kranial sendiri yang keluar dari otak, kranial itu jumlahnya ada 12 pasang. Ya, ada 12 pasang. Ada 12 pasang saraf kranial yang keluar dari otak, sedangkan yang keluar dari sumsum tulang belakang sesuai dengan ruas tulang belakang, jumlahnya ada 31 pasang. Nah, untuk 12 pasang saraf kranial ini ada nomornya, dan setiap nomor itu ditentukan secara berurut. Ya, nomor 1 misalnya olfaktori itu penciuman. Nomor 2 misalnya vision, optik itu untuk penglihatan. Kenapa berpasangan? Karena lihat lagi dulu, kita sudah pernah jelaskan di bagian-bagian otak bahwa otak itu terdiri dari hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Berarti masing-masing ada satu di bagian otak kiri dan satu ada di bagian otak kanan. Jumlahnya ada 12 pasang, nomor 1 sampai dengan nomor 12. Ini bercabang, akarnya ada di otak dan bercabang ke seluruh bagian tubuh. Nah, ini kalian bisa lihat fungsinya masing-masing. Nah, untuk masing-masing syaraf itu ada yang fungsinya hanya sensorik, ada yang fungsinya hanya motorik, dan ada berfungsi gabungan. Ya, tadi kan kita sudah lihat bahwa berdasarkan fungsi saraf somatik dibagi menjadi dua, ada aferen, ada eferen, ada sensorik, ada motorik. Ada yang berfungsi sebagai sensorik saja, ada yang berfungsi sebagai motorik saja, dan ada berfungsi gabungan, artinya sensorik plus motorik. Nah, untuk lihat lebih detail, kalian bisa lihat di gambar ini. Nah, ini nomor yang berwarna merah, garisnya menunjukkan sensorik. Yang berwarna biru menunjukkan motorik. Nah, misalnya nomor 1, ini keluar garis warna merah, berarti dia fungsinya hanya sensorik. Nomor tiga ini garisnya warna biru, berarti motorik. Ada yang dua, itu sepertinya nomor 7 dan nomor 8.
nomor 7 dan nomor 9. Ini garisnya ada 2, ada yang berfungsi sebagai sensorik dan ada yang berfungsi sebagai motorik. Oke, untuk fungsi dari masing-masing, saraf kranial, kalian bisa lihat detail di buku saya. Di sana saya sudah jelaskan mana saja yang berfungsi sebagai sensorik, mana saja yang berfungsi motorik, dan mana saja yang berfungsi sebagai gabungan. Secara ringkas kita bisa lihat di tabel ini. Nah, berapa saraf kranial yang berfungsi sebagai sensorik? Kalian bisa hitung 1, 2, 3. Ada 3 pasang yang berfungsi sebagai sensorik, yaitu olfaktori, optik, dan vestibulokoklear. Sedangkan yang berfungsi motorik ada 1, 2, 3, 4, yaitu okulomotor, troklear, abdusen, dan aksesori. Sedangkan sisanya berfungsi gabungan, ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama trigeminal, fasial, glasofaringal, dan vagus ya. Oke, kita masuk ke saraf spinal. Spinal jumlahnya ada 31 pasang sesuai dengan ruas tulang belakang dan masing-masing percabangan ini akan keluar ke seluruh bagian tubuh kita. Kalian bisa lihat detail di ini ya, di tabel ini. Serviks jumlah 8 pasang, kemudian ada toraks jumlahnya 12 pasang, lumbar dan sakral masing-masing 5 pasang, dan koksigal ada 1 pasang. Oke, 8 pasang di serviks atau leher kemana? Ya 7, dia menuju ke kulit kepala, leher, dan otot tangan. Kemudian punggung menuju kemana? Ke organ-organ dalam. Kemudian pinggang menuju kemana? Ke paha, ke langkang atau sakral menuju ke betis, kaki, dan jari kaki, sedangkan koksigal menuju ke arah tulang ekor. Jadi misalnya kita punya misalnya terjadi kecelakaan nih, kemudian salah satu ruas tulang belakang mengalami benturan sehingga sumsum tulang belakang mengalami permasalahan, misalnya di tulang ekor. Jadi tulang ekornya remuk misalnya, kemudian sumsum tulang belakang di dalamnya otomatis akan mengalami gangguan karena tulang belakang mengalami gangguan. Nah, tulang ekor tuh menuju kemana? Ke area tulang ekor. Berarti misalnya nanti sentuhan di daerah punggung atau di daerah bokong ini tidak ada rasa lagi karena apa? Saraf koksigealnya mengalami masalah. Gitulah kira-kira cara mudah memahaminya ya. Nah, ini ada nomornya dari C ini C1 sampai 5, C1 sampai 8 itu menunjukkan serviks, T1 sampai 12 menunjukkan toraks, L1 sampai 5 lumbar, S1 sampai S5 sakral. Kemudian CO ini adalah koksigeal. Ini pernomoran ini untuk memudahkan tenaga medis mengidentifikasi bagian tulang sumsum yang mana yang mengalami permasalahan sehingga mudah untuk diambil tindakan. Ya, misalnya ketika kecelakaan kemudian akan di MRI, akan di CT scan, dilihat ruas tulang yang mana yang mengalami benturan sehingga di situ saja diambil tindakan. Jadi nggak perlu dibedah seluruh tulang belakang ya. Ini adalah untuk memudahkan. Oke, saya rasa itu ya untuk saraf somatik. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa sistem saraf somatik itu adalah sistem saraf salah satu sistem saraf tepi yang fungsinya adalah untuk merasakan gerakan yang kita sadari, ya, yang sadar. Dan dia eksternal, ada di luar tubuh kita, yang ada di luar tubuh yang bisa kita rasakan secara umum. Secara fungsi dibagi dua, ada sensorik motorik atau afferent efferent, dan berdasarkan letak dibagi dua, yaitu kranial dan spinal. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya akan saya lanjutkan di video berikutnya.